sekarang kita akan menggambar macam-macam bayangan yang terbentuk apabila kita menaruh benda di tempat yang berbeda. Sebelumnya kita beri perjanjian untuk penomoran bayangan. Nah, ini namanya ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Ya. Dan ini adalah bagian belakang dari cermin, belum tak gambar ya. Nah, ini bagian belakang dari cermin masing-masing ini. Nah, ini juga bagian belakang dari cermin, bagian belakang dari cermin. Ya. Kita akan mulai pada gambar pertama. Apa yang terjadi apabila bendanya ini di ruang 3. Kita pakai sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Sinar sejajar sumbu utama, anggap aja ini garisnya sejajar ya. Sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Ya. Sinar yang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini kok menkong. Nah, ini harusnya lurus sejajar ya, sumbu utama. Dan ini adalah bayangan yang terbentuk. Nah, terlihat bayangannya menghadap ke bawah. Nah, sifat-sifat apa ini yang kita dapatkan? Nah, untuk cermin, apabila benda di depan ini benda yang positif ya, bayangan di depan ini bayangan yang positif. Bayangan positif bayangan yang nyata. Ingat, cermin, apabila bayangan di depan cermin ini bayangan yang nyata. Apa maksudnya bayangan nyata? Bayangan nyata itu bayangan yang bisa ditangkap oleh layar. Misalnya ini adalah lilin dan di sini dikasih layar kertas gitu. Di sini akan ada gambar apinya lilin di kertas itu. Nah, ini adalah gambar yang bisa ditangkap oleh layar, adalah gambar yang nyata. Nah, sifatnya kalau di sini ini namanya di ruang 3. Ruangan 3 itu ruangan yang jaraknya lebih besar daripada jarak pusat. Ya, sifatnya ini adalah nyata. Terbalik, diperkecil. Nah, ini lebih pendek daripada ini. Maksudnya diperkecil itu lebih pendek. Kalau bendanya benar-benar digambar akan lebih kecil nanti. Ya. Sekarang yang kedua, kalau tepat di pusat kelengkungan, sama, kita menggunakan sifat-sifat. 2 garis saja cukup ya. 2 sifat cukup karena 2 sifat itu sudah ada titik potongnya. Sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar yang melewati fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini bayangannya. Ya, ini gambarnya kurang pas dikit karena garisnya melengkung ya, masing-masing garisnya melengkung. Misalnya garisnya nggak melengkung, harusnya panjangnya ini sama. Jadi sifatnya nyata, ya, sama besar, terbalik. Ya, kalau tepat di pusat kelengkungan, nyata, sama besar dan terbalik. Bagaimana kalau di ruang 2? Nah, kalau di ruang 2, sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar yang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini. Nah, kelihatan lebih besar dan di depan cermin. Sifatnya ini nyata, terbalik, diperbesar. Nah, sekarang bagaimana kalau di ruang 1? Kita gambar lagi. Sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Nah, sinar yang melalui pusat kelengkungan, ini kembali lagi. Nah, ini kita ambil perpanjangannya. Ini perpanjangannya ke sana, ya. Ini perpanjangannya ke sana. Jadi perpanjangan garis
sifat yang melalui fokus dengan sifat yang pusat kelengkungan ini kita perpanjang ketemu ini. Nah, bayangan di belakang cermin adalah bayangan maya. Jadi ini sifatnya maya, tegak, diperbesar. Nah, karena mempunyai sifat maya, tegak, diperbesar, ya. Jadi tegak itu ya ngadepnya ke atas. Nah, ini cermin cekung ini banyak dipakai untuk misalnya cermin untuk rias. Jadi rias ini di sini matanya kecil, bayangannya matanya besar, gitu ya. Oke. Jadi kita presisi untuk rias itu. Baik, ini adalah sifat-sifatnya loh. Kalau pada fokus, nah ini bonus. Nah, gambar sini. Kalau ini tepat di fokus bagaimana? Kalau tepat di fokus, sinar jajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus, ya, dan sinar yang melalui pusat kelengkungan dikembalikan lagi. Nah, jadi apabila benda itu tepat di fokus, maka bayangan tak terhingga. Jadi tidak terbentuk bayangan. Ya, sketnya seperti ini. Nah, ada satu lagi yang bisa kita cermati. Ini benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Kalau dijumlah 5. Ini dulu. Di ruang 2 bayangan di ruang 3. Kalau dijumlah 5. Ini di ruang 1 bayangan di ruang 4. Kalau dijumlah 5. Ini di antaranya nggak bisa dihitung sama fokus tadi, nggak bisa dihitung. Pokoknya kalau tepat pada pusat kelengkungan ya sama besar tapi terbalik. Kalau di fokus tidak terbentuk bayangan. Tapi selain dua kasus ini, jumlah nomor benda dan nomor bayangan selalu 5. Jadi nomor benda ditambah nomor bayangan Bn dan nomor bayangan itu kalau dijumlah itu selalu menghasilkan angka 5. Ini untuk mengecek apakah kita itu gambarnya benar apa tidak. Baik, kita akan lanjutkan materi berikutnya di segmen berikutnya. Untuk materi ini cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.